Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Chef Setiawan. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Apa itu landasan teori? Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah fondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Oke, kita masuk ke seberapa pentingkah landasan teori itu dalam penelitian. Landasan teori itu sangat penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam penulisan skripsi. Peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin ditemukan di tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukung. Dalam skripsi, landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat. Begitu pula dengan penulisan skripsi. Tanpa landasan teori, penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar. Penelitian juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teori. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono, bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekadar perbuatan coba-coba. Ingat, coba-coba. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualis antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, maka itu bukan teori. Teori semacam ini mempunyai dasar empiris, di mana harus melalui proses eksperimen, penelitian atau observasi, sehingga teori dapat dikatakan berhasil. Adapun pengertian dari asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi dalam sebuah teori menurut Jojo Suroto Kinayati dan MLA Sumayati adalah sebagai berikut. 1. Asumsi. Asumsi adalah anggapan dasar tentang realita. Harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa mempengaruhi cara pandang penelitian terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan. Karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda, sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian. Oke, kita masuk ke yang dua, yaitu konsep adalah istilah. Terdiri dari suatu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide, gagasan tertentu. Yang ketiga yaitu konstruk, adalah konsep yang ciri-cirinya dapat diam langsung seperti pemecahan masalah. Yang keempat, proposisi adalah hubungan yang logis antara dua konsep. Selanjutnya yaitu menurut Mark tahun 1963 dalam buku Sugiono 2012 membedakan adanya 3 macam teori. Ketika teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Teori ini antara lain, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori deduktif. Memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulasi tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua yaitu teori induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim. Titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga yaitu teori fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data.
Oke, cukup sekian pembahasan tentang landasan teori. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.